warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Denden Fauzia. Saya merupakan dosen kimia Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Garut. Saya merupakan dosen yang diberi amanah untuk mengajar di Prodi Kimia pada mata kuliah Kimia Fisik 1 dengan bobot 3 SKS, Praktikum Kimia Fisik dengan bobot 1 SKS, Kimia Kuantum dengan bobot 2 SKS, Kimia Katalis dengan bobot 2 SKS, Dinamika Kimia dengan bobot 3 SKS, dan terakhir adalah Kimia Komputasi dengan bobot 2 SKS. Pada masing-masing mata kuliah tersebut, saya menerapkan beberapa metode yang berbeda. Seperti misalkan pada mata kuliah Kimia Fisik 1, Dinamika Kimia, dan Kimia Kuantum, saya menerapkan metode ekspositari plus, di mana di dalam metode tersebut saya lakukan kegiatan yang lebih aktif dengan melakukan diskusi, lalu melakukan pembahasan materi secara terbimbing dengan model induktif dan deduktif, sehingga nanti mahasiswa dapat memahami konsep tersebut dengan lebih baik. Untuk pengalaman yang lebih nyata dari konsep-konsep tersebut dilakukan pada mata kuliah praktikum kimia fisik dengan metode praktikum tentunya. Sedangkan pada mata kuliah kimia katalis, saya menerapkan metode resitasi, di mana mahasiswa dituntut untuk memiliki kemampuan melakukan penelusuran pustaka dengan baik itu dari sumber internet ataupun dari buku-buku referensi yang ada. Lalu mereka dituntut untuk dapat menyusun makalah dengan baik sesuai dengan ketentuan yang disediakan oleh Fakultas MIPA, dan mereka juga dituntut untuk memiliki kemampuan membuat presentasi yang menarik dan baik serta menyajikannya dengan baik dan menarik juga. Sehingga selain mereka memiliki pengetahuan tentang apa itu kimia katalis, bagaimana mereka bekerja dan bagaimana katalis dipergunakan di industri, mereka juga memiliki rasa percaya diri untuk mempresentasikan apa yang mereka pahami dengan baik dan benar. Kemudian pada mata kuliah kimia komputasi, metode yang dipergunakan berbeda lagi, karena pada kimia komputasi ini merupakan mata kuliah yang merupakan miniatur dari penelitian kimia di bidang kimia komputasi. Maka mereka diberi model pembelajaran project based learning untuk menyelesaikan satu komputasi pada beberapa senyawa yang mereka pilih sendiri dengan konsep-konsep atau langkah-langkah yang sudah diajarkan pada mata kuliahnya tersebut dari pertemuan 1 sampai dengan pertemuan 7, lalu mereka melakukan proyeknya pada pertemuan 7 sampai pertemuan 14. Pada proses pembelajaran yang saya lakukan, saya ditunjang oleh keberadaan e-learning management system atau LMS Uniga, di mana nanti mahasiswa selain dapat melakukan presentasi, mendownload materi yang saya ajarkan, mereka juga dapat mencari atau melihat buku-buku referensi yang saya miliki dan saya sediakan, serta mereka juga dapat mengumpulkan tugas-tugas yang saya berikan baik pada waktu sedang proses pembelajaran ataupun setelah proses pembelajaran selesai. Pada proses pembelajaran, saya berusaha untuk mengajak mahasiswa aktif, baik dengan melakukan proses pretest di awal pembelajaran secara lisan, sehingga mereka dibuat untuk mengingat kembali materi yang sudah diajarkan sebelumnya, yang akan berkaitan terutama dengan materi yang akan diajarkan pada pertemuan tersebut atau yang akan dilakukan sekarang. Nah, selain itu juga saya mengajak mahasiswa untuk aktif dengan memberikan soal-soal yang mereka kerjakan pada saat sedang pembelajaran berlangsung, dan mereka mengumpulkan jawabannya pada saat itu juga melalui WAG. Jadi saya dibantu oleh penggunaan WAG yang dibuat oleh mahasiswa. Sedangkan jika terjadi kendala pada saat proses pembelajaran daring, maka materi-materi atau proses kegiatan belajar yang sudah direkam ini, nanti setelah pembelajaran selesai mereka dapat mencari atau melihat kembali melalui channel YouTube saya, yaitu NEPA 111 Uniga. Berikut adalah contoh dari tugas-tugas yang dikerjakan oleh mahasiswa. Ada berupa video yang diupload di YouTube, ada juga PPT, lalu kemudian ada juga makalah dan tugas-tugas pengerjaan soal. Saya akan menjelaskan lebih lanjut tentang mata kuliah utama yang saya ampu, yaitu Kimia Fisik 1 dengan bobot SKS sebesar 3 SKS.
Kimia fisik ini merupakan cabang dari ilmu kimia yang mempelajari tentang aspek fisika dari materi dan energi, serta mekanisme perubahan dari materi dan energi tersebut. Capaian pembelajaran pada mata kuliah kimia fisik atau CPMK adalah sebagai berikut, yaitu bahwa setelah mahasiswa semester 3 ini menyelesaikan mata kuliah ini, mahasiswa mampu untuk mengaplikasikan sifat-sifat empiris gas dan teori kinetik gas dalam penyelesaian soal-soalnya, serta penerapannya dalam kehidupan sehari-hari, dan mengaplikasikan hukum termodinamika ke-0, ke-1, ke-2, ke-3 dalam penyelesaian soal-soal, serta penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. CPMK dari mata kuliah kimia fisik saya jabarkan dalam rencana perkuliahan sebagai berikut. Dari pertemuan 1 sampai 6 sampai 7 itu adalah pencapaian untuk CPMK yang ke-1, dan 9 sampai 15 adalah CPMK yang kedua, di mana pada pertemuan 8 dilakukan ujian tengah semester dan pada pertemuan 16 dilakukan ujian akhir semester. Saya juga menyampaikan kepada mahasiswa bagaimana cara agar memperoleh nilai yang baik di dalam mata kuliah kimia fisik ini melalui cara penilaian sebagai berikut. Bahwa untuk mendapatkan nilai A, terdapat nilai skor lebih besar daripada 80, B, C, D, dan E juga terdapat skor tertentu, di mana untuk memperoleh nilainya nanti dilakukan yaitu melalui beberapa tahap poin penilaian, yaitu kegiatan UTS sebesar 25%, UAS 35%, kuis atau post-test yang biasa dilakukan di akhir pertemuan sebesar 10%, tugas mandiri 20%, dan kehadiran sebesar 10%. Berikut merupakan cuplikan dari proses pengajaran yang saya lakukan pada mata kuliah kimia fisik 1, khususnya pada pertemuan 3, yaitu tentang materi hukum-hukum yang berlaku pada gas ideal. Oke. Sudah hadir semua ya? Sehat semua gimana? Alhamdulillah. Oke. Saya share screen dulu. Sudah terlihat PPT-nya? Sudah, Bu. Oke. Hari ini kita akan masuk ke pertemuan ketiga, di mana sebelumnya kita sudah membahas tentang keadaan gas di pertemuan kedua. Di mana di pertemuan kedua ini kita sudah melakukan post-test, dan saya lihat post-testnya juga udah lumayan bagus-bagus ya. Cuman saya ingin tahu kalian masih ingat atau tidak. Keadaan gas ini kan digambarkan oleh beberapa besaran, yaitu tekanan, volume, dan suhu. Apa lambang dari besaran tekanan? Coba Hani. Ibu izin jawab. Oh, silakan. Tekanan lambangnya P, satuannya atmosfer, ATM, atmosfer, Tor sama PA. PA itu Pascal ya? Pascal. Satuan internasionalnya yang mana? Yang satuan internasionalnya Pascal. adalah Pascal. Oke. Lalu ada lambang besaran, ada volume. Volume itu lambang besarannya apa? Coba Siva. Ada yang bisa bantu jawab? Siapa? Silakan. Ibu. Mungkin Siva terkendala jaringan. Ibu izin menjawab. Iya, silakan. Satuannya pi. Besarannya V, lambang besarannya V. Lambangnya pi. Besarannya liter, Bu. Satuannya liter. Liter, lambangnya pi, Bu, maaf, kebalik. Iya, jangan kebalik, oke. Jadi lambang besarannya V, satuannya adalah liter atau desimeter pangkat 3, bisa juga meter kubik. Kalau suhu, lambang besarannya? Ibu maaf izin menjawab. Silakan. Nama saya Ersanur Lalayati. Oke. Untuk suhu itu lambang besarannya T besar dan satuan internasionalnya itu Kelvin. Oke. Satuan yang lain apa? Ada Celsius dan Fahrenheit. Oke. Nah, hari ini kita akan masuk hukum gas. Minggu depan baru gas nyata, dan lanjut dengan teori kinetik. Pada pertemuan tentang hukum gas ini kita akan menargetkan beberapa tujuan pembelajaran sebagai berikut, yaitu memahami dan mengaplikasikan hukum Boyle, hukum Charles-Gay-Lussac, lalu mengaplikasikannya ke dalam soal-soal. Nah, untuk memahami yang awal yaitu hukum Boyle, tolong perhatikan dulu video berikut.
Nah, dari video tersebut terlihat bahwa balon yang asalnya kempes, seperti gambar yang di kiri ini, kemudian akan mengembang. Kira-kira apa yang menyebabkan si volume balon ini bisa mengembang? Ada yang tahu? Coba. Karena ada tekanan, Bu. Karena ada penambahan atau perubahan tekanan. Siapa ini? Tekanan. Lesti, Bu. Oh, Lesti. Oke, terima kasih Lesti ya. Jadi di sini terlihat bahwa adanya perubahan tekanan menyebabkan adanya perubahan volume. Nah, inilah yang ditunjukkan oleh boiler. Jadi, boiler ini menyatakan volume dari sejumlah gas pada suhu tetap berbanding terbalik dengan tekanannya. Sehingga ketika nanti terjadi perubahan tekanan, maka akan menyebabkan perubahan volume. Nah, dalam pelajaran kimia fisik itu berbeda dengan kimia dasar 1 dan kimia dasar 2. Di sini kita belajar untuk mengekstrak atau menyulap suatu kalimat menjadi suatu persamaan matematika. Jadi nanti dari pernyataan volume dari sejumlah gas pada suhu tetap berbanding terbalik dengan tekanan, kita dapat merumuskan dalam persamaan matematika sebagai berikut. V sebanding dengan 1 per P, atau boleh juga dinyatakan sebagai V sama dengan K per P, atau P kali V sama dengan K, di mana K-nya ini adalah konstanta atau tetapan. Nah, sekarang kita lihat bagaimana hukum Boyle ini kita jabarkan. Kalau misalkan dalam keadaan awal di sini, keadaan awal itu memiliki tekanan P1, lalu volumenya V1. Maka kita dapat tuliskan sesuai persamaan hukum Boyle ini bahwa P1 kali V1 itu sama dengan K, konstanta. Maka kalau ada sistemnya yang berikutnya berubah, di mana tekanannya berubah menjadi P2 dan maka volumenya juga berubah menjadi V2. Berarti persamaannya kita tuliskan sebagai P2 kali V2 sama dengan K. Nah, di sini terlihat bahwa K ini kan sama ya. Karena K ini sama, maka persamaan ini bisa digabungkan sebagai P1 kali V1 sama dengan P2 kali V2. Atau kita tuliskan P1 per P2 sama dengan V2 per V1, di mana P1 adalah tekanan awal, V1 adalah volume gas awal, P2 adalah tekanan gas akhir, V2 adalah volume gas akhir, dan K adalah tetapan. Gimana sampai di sini bisa dipahami? Bisa, Bu. Bisa. Ada yang mau ditanyakan? Tidak ada ya kayaknya. Nah, kalau tidak ada saya ingin lihat apakah kalian benar-benar memahaminya. Kita lihat dalam pengerjaan contoh soal berikut. Seperti biasa, silakan jawabannya di-share di WAG. Jangan lupa menuliskan nama dan NIM. Oke, saya lihat sekarang di WAG ya. Udah ada yang menjawab. Ini gambar jawabannya agak miring. Untuk yang Lesti ya. Ini Lesti, coba saya lihat. Lesti ini rumusannya salah ya Les ya. Sama dibiasakan supaya kita tidak salah menjawab, itu ditulis dulu diketahuinya apa, lalu yang ditanyakan apa, lalu persamaan yang digunakan atau hukum Boyle-nya seperti apa ya. Saya coba lihat jawaban yang lain. Nah, ini siapa ini nggak menuliskan nama ini? Yang kedua, nanti tolong dituliskan namanya ya, supaya saya bisa memberikan nilai tambahan. Ini jawabannya sudah betul, cuman nanti kalau misalkan ini adalah jawaban soal UTS atau UAS, ini nilainya tidak sempurna karena belum menuliskan diketahui dan ditanyakannya. Oke, saya lihat lagi yang berikutnya. Ini jawaban. Oh, itu ada namanya Lutfi tadi ya. Ini sama Poppy juga agak terbalik jawabannya. Kertasnya doang yang terbalik. Tapi ini jawabannya sudah betul ya. Nah, ini jawaban yang paling baik ini seperti ini, lengkap, diketahui, ditanyakan, persamaannya ditulis, lalu hitungannya juga tidak salah. Jadi hari ini kita sudah membahas tentang hukum Boyle, hukum Charles, dan hukum Charles-Diaroussa. Pada akhir perkuliahan ini ada yang bisa membantu saya untuk menyimpulkan hasil pembelajaran hari ini? Silahkan, siapa?
Saya Bu, Ya, silakan. Siapa? Resmi Malik Abdul Aziz Bu, izin menyimpulkan Silakan. terkait kesimpulan pada pembelajaran kali ini. Kesimpulan yang dapat saya ambil dari pembelajaran kali ini adalah terdapat 3 materi mungkin Bu. Yang pertama ada hukum Boyle, yang kedua ada hukum Charles, dan yang ketiga ada hukum Charles-Gay-Lussac. Nah, pertama itu hukum Boyle adalah hubungan perubahan tekanan dan volume dinyatakan hukum Boyle di mana perubahan tekanan akan berbanding terbalik dengan perubahan volume. Yang kedua ada hukum Charles, hubungan perubahan volume dan suhu dinyatakan dalam hukum Charles di mana perubahan volume sebanding dengan peningkatan suhu. Yang ketiga ada hukum Charles-Gay-Lussac, menyatakan bahwa perubahan volume dan suhu dibandingkan terhadap suhu mutlak pada keadaan isobar. Seperti itu Bu kesimpulan pada pembelajaran kali ini Bu. Oh iya, terima kasih ya Respi. Ya baik Bu, sama-sama. Terima kasih juga atas perhatian semuanya. Jangan lupa setelah akhir perkuliahan ini ada sisa waktu sekitar 10 menit untuk mengerjakan kuis ya. Silahkan diisi dengan baik dan benar supaya nilainya bagus. Pertemuan hari ini saya tutup. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi di bidang penelitian, saya menghasilkan beberapa publikasi karya ilmiah. Antara lain adalah paper dengan judul Studi Pendahuluan Komputasi Semi-Empirik Senyawa Optik Nonlinier yang merupakan penelitian di bidang kimia komputasi dengan status paper accepted di jurnal Pharmacobahari. Kemudian ada paper dengan judul The Utilization of Javubol Sigigio Malaxiense Elmer and Perry Stem as a New Source of Antioxidant dengan status accepted di jurnal Pharmacobahari yang merupakan luaran penelitian dosen pemula saya di tahun pertama. Kemudian ada paper dengan judul The Opportunities of Using Malay Apple Sigigio Malaxiense Elmer and Perry Wood Stem Extract as Halal and Toyib Antidiabetic Drug dengan status accepted pada jurnal Indonesian Journal of Halal Research yang merupakan luaran PDP saya tahun kedua. Kemudian ada paper dengan judul Peningkatan Nilai Ekonomi Modifikasi Pati Umbitaka Taka Lentopetaloides elkuns sebagai bahan baku pembuatan biskuit herbal dengan status accepted pada jurnal Sains dan Teknologi Pangan. Di sini saya adalah peneliti dan penulis kedua, membantu Bu Nofriyanti Lubis. Kemudian paper dengan judul Development of Wooden Tissue of Malay Apple Sigigio Malaxiense Elmer and Perry Stem as a Raw Material for Herbal Antidiabetic. Ini adalah paper luaran tahun kedua PDP juga, tetapi masih dalam status draft, belum disubmit ataupun belum publish. Saya juga menyusun paper dengan judul Eco-Friendly Pulse Direct Current Electropolymerization of Polyaniline Nanofiber on Synthetic Graphite Substrate for Counter Electrode in Dye Sensitive Solar Cell yang memiliki status submit pada Jurnal International Journal of Electronic Material yang merupakan jurnal terindeks Scopus Q 2. Kemudian ada satu draft paper yang terakhir yaitu Synthesis of Sonicated Electrochemically Exfoliated Graphene EEG for Counter Electrode Material in Dye Sensitized Solar Cell atau DSSC yang masih berupa draft. Dan saya juga memiliki beberapa buku-buku yang pernah diterbitkan, antara lain adalah modul praktikum kimia fisik yang saya susun bersama Dr. Fitri Dara dan Bu Aika Latifah Alawiyah SPD MSI yang digunakan pada jurusan kimia Fakultas MIPA Universitas Garut. Kemudian ada modul praktikum kimia dasar untuk prodi kimia yang disusun bersama Bu Asri Senania dan Pak Fauzar Fauzi Abdillah. Dan ada modul praktikum kimia dasar 2 yang disusun bersama Pak Ruhiyat dan Pak Deden Wahyudin yang dipergunakan untuk prodi farmasi Fakultas MIPA Universitas Garut. Saya juga pernah menerbitkan beberapa buku yang dipergunakan di tingkat sekolah menengah pertama,
Antara lain adalah buku IPA 2 dan buku IPA 3. Lalu ada beberapa buku untuk sekolah menengah atas, yaitu Kimia 1, Kimia 2, dan Kimia 3. Beberapa buku ini diterbitkan oleh Kemendikbud dan dapat diakses di dalam buku sekolah elektronik. Pada pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi di bidang pengabdian pada masyarakat, saya melakukan beberapa program, antara lain pelaksanaan program Kampung Pejabat atau program pembuatan desa atau kampung yang melakukan proses pengolahan jamu dan obat. Dan di sini dipilih Desa Bunisari, di mana Desa Bunisari ini memiliki keadaan di mana masyarakatnya adalah ibu-ibu dan orang tua yang sudah berumur yang ditinggalkan bekerja oleh suami atau anak-anak mereka ke Jakarta, sehingga proses pelaksanaan pertanian yang berat, bercocok tanam yang berat tidak bisa mereka lakukan karena keterbatasan tenaga dan waktu, sehingga lebih cocok untuk melakukan proses bercocok tanam pada tanaman-tanaman yang bisa dilakukan penanamannya di halaman rumah seperti tanaman obat tersebut. Di sini saya bekerja sama dengan Bapak Karir Perdana MSI APT untuk melakukan proses pelatihan pembuatan jamu dan obat yang baik dan benar sesuai ketentuan BPOM. Kemudian saya juga melakukan kegiatan penyuluhan internet sehat, di mana saya menyampaikan materi dampak positif dan negatif dari internet, dan yang menjadi sasaran penyampaian materinya adalah kalangan remaja, di mana pada saat itu marak kejahatan seksual ataupun dampak-dampak negatif yang diakibatkan oleh remaja melihat video-video di internet ataupun situs-situs porno di internet, di mana remaja ini sedang proses pengembangan kedewasaannya dan belum bisa memilah mana yang baik dan mana yang benar. Ada penyuluhan vaksin di Desa Sukarasa, di mana pada umumnya masyarakat di Desa Sukarasa ini masih enggan untuk melakukan vaksin karena rasa ketakutan atau ketidakpahaman terhadap apa itu vaksin dan apa dampaknya. Lalu saya juga melakukan kegiatan pembuatan apotek hidup di Desa Sukatani, di mana di sini keadaan masyarakatnya memang sudah bercocok tanam dengan baik, tetapi belum dimanfaatkan secara maksimal untuk proses penggunaan kebutuhan tanaman-tanaman yang bisa digunakan sebagai tanaman obat jika mereka dilakukan kebutuhan yang mendesak. Jadi pada dasarnya masyarakat di sini itu masih takut terhadap proses vaksinasi dan kurang percaya terhadap proses vaksinasi. Maka untuk membantu masyarakat memiliki daya tahan tubuh yang baik, diperkenalkan tentang guna membuat stamina mereka menjadi lebih baik dan mendapatkan sumber-sumber antioksidan yang bisa dilakukan atau diperoleh segera di sekitar mereka. Terima kasih atas perhatiannya. Maju terus Sivitas Akademika Uniga dengan iman, ilmu, dan amalnya. Uniga Kampus Merdeka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.